Nih, Pak JK begini, Pak Joko bilang begini, saya pernah berpasangan dengan Pak JK. Jadi kalau Pak JK bilang saya calon gubernur oleh Pak JK, presiden terpilih, beliau cuma jawab begini, saya hanya sekali dihubungi Pak JK. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hanif Saputra. Seperti biasa teman-teman semuanya, di channel ini kita akan membahas isu-isu terkini yang masih ramai diperbincangkan. Nah, bagi teman-teman semuanya masih seputar isu polemik ijazah Joko Widodo yang sampai saat ini belum menemui titik terang dan terus memasuki babak baru ya. Bagaimana Jokowi ini sudah bertahun-tahun membuat rusuh, membuat gaduh negeri ini, namun sampai sekarang tidak ada tindakan ataupun sanksi yang diterima kepada Joko Widodo. Dan kita lihat bagaimana Rasman ya, salah satu simpatisan ataupun seseorang yang mendukung Joko Widodo, mengatakan secara langsung ya, detik-detik kita nanti akan lihat bersama-sama teman-teman semua bagaimana Rasman mengatakan bahwa meragukan ijazah Joko Widodo. Nah, kita bisa melihat bagaimana sosok yang mendukung, sosok yang melindungi, sosok yang memiliki simpati kepada Joko Widodo pun meragukan ijazahnya. Ini menarik teman-teman semuanya, apakah memang benar ijazah Joko Widodo ini makin ke sini makin kelihatan palsunya atau malah sebaliknya? Kita akan kembali melihat teman-teman semuanya. Seperti biasa teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan kembali melihat cuplikan video yang akan kita jadikan sebagai informasi, referensi yang akan kita kritisi bersama teman-teman semuanya dan akan kita reaction bersama ya. Tanpa berlama-lama teman-teman semuanya, kita akan kembali melanjutkan videonya. Bertelepon, bahasa Pak JK begini, Pak Wali minat nggak calon gubernur di DKI? Terus Pak Jokowi bilang, Pak, saya tidak punya partai, silakan komunikasikan ke partai. Setelah itu Pak Rasman, saya tidak pernah lagi berurusan yang namanya pencalonan gubernur ya, gubernur dulu ini, Iya, Jakarta. untuk maju jadi gubernur DKI. Ini Pak Jokowi ngomong. Dan pernyataan ini saya sampaikan ada sepotong-sepotong malam ini lebih dalam. Kemudian yang benar adalah, beliau ngomong, yang benar adalah saya dihubungi oleh Pak Hasim Joyo Hadikusumo. Setelah Pak Hasim dihubungi oleh Pak Prabowo Subianto, dan Pak Hasim diminta untuk menelepon Pak Jokowi, apakah Pak Jokowi berminat menjadi calon gubernur DKI. Sehingga Pak Hasim menelepon, dan jawaban Pak Jokowi sama, Pak, saya tidak punya partai dan ada PDI Perjuangan. Kita tahu beliau kader PDI Perjuangan pada waktu itu. Lalu Pak Jokowi bilang setelah bicara dengan Pak Hasim adalah follow up. Nah, beda ya, kalau dengan Pak JK tidak ada follow up, dengan Pak Hasim ada follow up. Maka di follow up lah lebih kurang 3 kali pertemuan di salah satu tempat di Jakarta. Dan pada saat itulah maka berkoordinasilah bagaimana Pak Prabowo, Pak Hasim dengan Ibu Megawati sehingga maju, dan disitulah muncul nama Ahok. Nah, ini kita sedikit melihat teman-teman semuanya bagaimana Rasman memaparkan kisah pencalonan seorang Joko Widodo diobrolkan melalui berbagai partai termasuk PDI Perjuangan yang katanya Jokowi tidak punya partai. Saya tidak punya partai, maka jika ingin mencalonkan silahkan hubungi partai saya. Nah, ini apakah teman-teman semua percaya dengan omongan dari cerita dari Rasman ini? Silahkan ya, kembali kepada teman-teman semuanya. Kita akan kembali melanjutkan teman-teman. Jadi Ahok pun datangnya bukan dari Pak Jokowi. Beliau ini paham betul fasun politik. Saya ini dibawa, didorong maju, saya sadar. Jadi siapapun yang dipasangkan saya terima. Dan setelah maju menjadi calon presiden Pak Rasman, saya pun tidak ngotot untuk pasangan saya siapa. Nah, ini eksklusif nih malam ini, poin ini. Silakan. Sebenarnya Pak Rasman, 2014 nih ya? ya, Oke. saya mengajukan satu nama calon wakil presiden pendamping saya. Oke, siapa itu? Saya sebut nggak ya? Inisial AS. Saya nggak tahu, kalian tafsir sendiri. Abraham Samad itu. Bisa saja Anggito Samudra. Nggak ada gitu Samudra. AS. Ya, Abraham Samad. Maka saya mau katakan Bang Refli,
Saya sendiri pun ingin tahu kepastian ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak, karena saya tidak pernah lihat ijazah itu. Nah, ini dia teman-teman semuanya, bagaimana kita melihat ya, Rasman mengatakan Rasman pun ingin tahu apakah ijazah Jokowi itu asli atau palsu. Karena bahkan Rasman pun tidak pernah melihat ijazah tersebut. Bagaimana kita melihat kilas balik ataupun track record dari seorang Rasman yang menjadi salah satu simpatisan Joko Widodo, salah satu pendukung Joko Widodo, kini juga mengatakan bahwa ragu dengan ijazah Joko Widodo karena tidak pernah melihat wujud asli dari ijazah tersebut. Nah, bahkan Rasman pun bertanya-tanya, ingin melihat apakah ijazah tersebut asli atau palsu. Nah, ini kita bisa melihat teman-teman semuanya siklusnya ketika ada suatu pendukung dari Joko Widodo, dan kemudian pendukung tersebut ragu terhadap keaslian dari ijazah tersebut, maka apalagi yang bukan pendukung yang non pendukung, yang rakyat biasa seperti kita ini, yang orang-orang awam orang-orang awam yang tidak tahu terkait dengan permainan yang terjadi, tidak tahu seperti apa polemik-polemik yang terjadi. Nah, kita tambah bertanya-tanya, sebenarnya ijazah dari Joko Widodo ini asli atau palsu? Polemik dari ijazah Jokowi ini memang dibuat, didramatisir dengan sedemikian rupa, disetting dengan sedemikian rupa, atau berjalan dengan natural sebegitu adanya. Ini kita terus bertanya-tanya teman-teman semuanya. Jadi pendapat Rasman ini bisa kita tafsirkan ya, bahwa pendukung Joko Widodo pun ragu dengan ijazah dari Joko Widodo. Nah, kita akan kembali mendengarkan teman-teman semuanya. Ya, tunggu dulu. Terus kenapa abang 99,9% palsu. Makanya saya bilang, saya tidak pada posisi untuk melihat mana ijazah itu. Perkara diperlihatkan ke saya sudah pernah lihat sekilas, dengan saya lihat langsung kan beda, bos. Kaliannya sok tahu semua tentang saya. Yang saya katakan, saya percaya dengan Rifai dan kawan-kawan yang sudah melihat ijazahnya. Saya percaya kepada Polri yang sudah menguji lab dan memastikan. Nah, pertanyaannya, dari Gajah Mada, bagaimana seorang Pak Ugro yang orang Polri penting, pernah kasat reskre juga, kasat serse juga, fotokopi bang, dijadikan dasar untuk menyebut bahwa ijazah seseorang 99,9% palsu. Bentar, Tadi saja. Ini pertanyaan paling dasar. Iya. Abang tidak pernah melihat abang tidak tahu ijazah Pak Jokowi asli atau palsu, tapi kenapa kemudian abang membela Pak Jokowi? Begini. Nah, ini menarik teman-teman semuanya, pertanyaan dari Aiman ya kepada Rasman, bahwa Rasman tidak pernah melihat dan tidak tahu apakah ijazah tersebut asli atau palsu. Namun kenapa Rasman membela Joko Widodo? Nah, ini tentu ada kepentingan. Kita akan mendengarkan jawaban dari Rasman, teman-teman. Kok mati ya? Enggak. Tes. Begini, kita ketawa. Begini, iya. Makanya Roy, dengarin ngomong saya baik-baik. Saya melihat secara utuh. Saya pegang ijazah itu lama? Tidak. Tapi saya melihat sekilas iya. Dan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dari Dian Sandi, apa yang saya dengar dari Rifai, apa yang saya dengar dari Yakub, saya pernah ketemu dengan Yakub Asibuan. Apa yang saya lihat, yang diposting, yang diributkan oleh Roy dan kawan-kawan, memang tidak sama. Nah, sekarang kalau saya tidak percaya dengan Lab Mabes Polri, saya percaya pada siapa? Saya percaya dengan Pak Din Samsudin. Saya harus percaya dengan Muhammad Sobari. Suruh hentikan. Besok kalau ada orang diproses hukum, lalu kemudian rame-rame toko, hentikan. Maka bubar Republik kalau itu dihentikan. Jadi harus penegakan hukum. Oke. Kalian ini ya, kasih kecerdasan berpikir supaya kalian tidak besok bertengkar lagi antara kalian. Saya tidak berdebat dengan Anda para pengunjung. Saya berdebat dengan para narasumber ini. Oke. Tolong yang tertib, iNews ini memberikan edukasi yang baik buat masyarakat. Oke. Saya duduk di sini dengan intelektual yang saya miliki. Kalau saya tidak intelek, saya konyol berhadapan dengan orang-orang yang pintar-pintar ini. Oke. Ya? Oke, baik. Saya bertanya. Itu dia teman-teman semuanya, bagaimana Rasman malah
emosinya memuncak ya, terpancing emosi. Kita bisa menyimpulkan bagaimana orang yang sudah emosi itu tandanya menyembunyikan kebohongan. Jika dia tidak berbohong, jika dia mengatakan yang sebenarnya, maka tidak perlu dengan emosi. Cukup chill, santai, paparkan dengan komprehensif. Tidak perlu menggebu-gebu, tidak perlu dengan nada tinggi, nada keras, nada emosi ya. Karena semakin emosi, semakin kita tahu bahwa ada sebuah kebohongan. Ada sesuatu yang disembunyikan. Karena kita juga melihat bagaimana narasi yang dibangun oleh Rasman ini terlalu muter-muter teman-teman semuanya. Bagaimana tadi di awal katanya tidak pernah melihat dan bahkan ragu dan tidak tahu asli atau palsu. Namun di statement akhir mengatakan katanya pernah melihat, pernah memegang, meraba secara langsung dan mempercayai termul-termul yang lain. Nah, ini sungguh narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan teman-teman semuanya, karena dari awal sampai akhir tuh tidak konsisten. Nah, tidak konsisten narasinya. Ini sungguh bisa kita katakan ada unsur kebohongan dan ada hal yang disembunyikan oleh Rasman. Nah, bagaimana teman-teman semuanya? Apakah hal tersebut relevan atau teman-teman punya pandangan lain? Silahkan dituangkan di kolom komentar. Kita akan kembali melihat teman-teman semuanya. Untuk video selanjutnya ada pertanyaan sederhana selama 11 tahun ya, yang membuat Jokowi dan termulnya terdiam. Kita akan lihat seperti apa teman-teman. Pernahkah kita melihat ijazah aslinya? Oke. Mas Aiman tadi di pembukaan mengatakan 1 tahun kasus ini, mungkin merefer ke masalah Roy Suryo. Kalau kita lihat rekam jejak digitalnya, saya buka lagi tadi, itu sejak 2014 masalah ini dipersoalkan. Iya, tahun. 11 tahun, Mas. Dalam 11 tahun, pernahkah kita melihat asli Jokowi? Dalam beberapa kesempatan menjelaskan podcast, saya pernah sampaikan juga. Nah, itu dia teman-teman semuanya, selama 11 tahun kita berarti melihat dari pertama kali pencalonan Joko Widodo menjadi Presiden Republik Indonesia pada periode pertama, itu tahun 2014. Pada saat itu memang kita belum pernah melihat secara langsung bagaimana wujud dari ijazah asli Joko Widodo. Nah, ini akhirnya dipertanyakan selama 11 tahun. 11 tahun berlalu teman-teman semuanya, dan ijazah Joko Widodo tidak pernah dipaparkan secara langsung wujudnya. Ini menimbulkan tanda tanya besar. Rektor UGM mengatakan ijazah aslinya ada di Pak Jokowi. Artinya saksi, kalau kita bicara saksi yang bisa menyampaikan keaslian itu, ya bukan ini. Ini kalau dalam hukum namanya saksi de audito. Saksi yang tidak punya kewenangan untuk menyampaikan ini loh ijazah aslinya. Kita sampai bicara scan pun ternyata problematik. Aslinya ada di Pak Jokowi kan? Ketika kemudian kita meributkan keaslian ijazah, tapi sampai saat ini kita tidak pernah melihat keaslian ijazah itu sendiri, yang kita pakai semua asumsi. Dalam hal kesaksian, Pak Profesor Gayus Lumbut ini kan menjadi saksi audit itu pembuktiannya, yang kemudian nilainya itu menjadi hampir tidak punya makna begitu untuk menilai. Itu satu hal sangat orang curiga. Nah, itu dia teman-teman semuanya, bagaimana dikatakan bahwa memang jika kita ingin melihat secara langsung bagaimana wujud asli dari ijazah Joko Widodo, maka pihak yang bersangkutanlah yang harus menunjukkan sebagai saksi di pengadilan, tunjukkan ijazahnya agar masyarakat bisa tahu nih selama 11 tahun. Sekarang udah jalan 12 tahun karena sekarang tahun 2026 ya. Jalan 12 tahun ijazah Joko Widodo sampai saat ini belum pernah ditunjukkan. Dan kita melihat juga Joko Widodo selalu menghindari persidangan yang merujuk pada pembuktian ijazah. Bahkan pada persidangan pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo dan kawan-kawan juga Joko Widodo selalu tidak hadir. Sebenarnya saya juga bingung bagaimana jalan pikiran dari Joko Widodo ini, karena kita melihat bagaimana Jokowi sampai saat ini ya tidak pernah menunjukkan ijazahnya, selalu menghindari forum-forum pembuktian ijazah, bahkan di pengadilan yang dirinya sebagai pelapor tidak hadir pula.
Nah, jadi memang dari awal tidak pernah Joko Widodo sekalipun ingin menyelesaikan permasalahan polemik ijazah ini. Nah, memang para termulah yang menggebu-gebu, teman-teman semua yang menggebu-gebu untuk membuktikan, untuk melindungi, untuk menjaga marwah dari Joko Widodo ini. Nah, silakan teman-teman semua jika ada komentar seperti biasa dituangkan saja di kolom komentar, teman-teman semua ya. Kita akan kembali melanjutkan menonton video selanjutnya, teman-teman semua. Bagaimana ada nih heboh video ceramah di UGM, Said Didu nilai JK diserang gara-gara senggol ijazah Jokowi. Kita akan kembali mendengarkan bersama-sama. Ya, karena setelah Pak JK menyatakan Pak Jokowi tunjukkanlah ijazah asli biar selesai, sangat orang curiga karena serangan terjadi setelah itu. Jangan bangsa ini substansi karena diksi, kan tidak begini. Pak JK tidak paham namanya Kristen sehingga dia tidak tahu, ya dia tahunya Islam, makanya kata syahid itu yang dipakai. Padahal mungkin maksudnya lain gitu loh. Nah itu kira-kira diksi ya. Ini menurut saya diksi yang pemahaman diksi yang, nah kita yang intelektual kalau diksi kita berdebat di diksi itu adalah kita menurunkan tingkat intelektual kita karena itu diksi. Jadi itu kira-kira. Nah, jadi kita biasakan jangan karena diksi kita berantem. Karena substansi yang harus. Nah, yang ini dari kronologis pernyataan Pak JK itu saya ingat betul waktu di konferensi pers Malino itu kata itu sudah keluar. Kata-kata Yang disampaikan oleh Pak JK sekarang ini yang dipotong ini keluar pada saat itu. Oh, itu keluar sempat? Ya, keluar. Tahun ini dua-duanya menyatakan sahid. 2000 berapa? Nah, Saya iya, lupa. di konferensi pers di Malino itu. Malino 1, Malino 2. Malino 1, Malino 2 sama. Oke. Nah, tidak teman-teman semua, bagaimana pengucapan kata syahid ya, syahid pada ceramah oleh Yusuf Kalla di UGM beberapa waktu lalu. Apakah diksi itu memang diksi yang berkonotasi negatif atau diksi yang berkonotasi positif? Silakan teman-teman, ada komentar dituang saja di kolom komentar. Kita akan melanjutkan, teman-teman. Ya, nah diksi itu udah keluar 25 tahun lalu. Terus Kurang lebih seperti apa? Mirip apa ya, yang sama? mirip. Ini dua pihak ini menyatakan mau mati Said semua ini kan. Oh. Itu diksi itu keluar. Nah, memang sangat orang curiga karena setelah Pak JK menyatakan Pak Jokowi tunjukkanlah ijazah asli biar selesai, sangat orang curiga karena serangan terjadi setelah itu. Serangan terjadi setelah Pak JK meminta semua Pak Jokowi serangan menunjukkan terjadi ijazahnya. tanggal 8. Jadi tak adalah Saya jawab ya, Adinda. Dah, sebentar. Saya tidak pernah secara pribadi. Nah, tidak teman-teman, bagaimana Said Didu memaparkan adanya kecurigaan karena serangan bertubi-tubi, berbagai macam serangan itu datang setelah Yusuf Kalla mengatakan ataupun memperingatkan, mengultimatum Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Itu serangan terjadi tuh. Jadi apakah hal ini memang sudah disetting, sudah dikerahkan para buzzer ya, para buzzer untuk menyerang Yusuf Kalla, dikarenakan Yusuf Kalla mengultimatum Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, baik teman-teman semuanya, apakah hal tersebut betul adanya? Apakah statement tersebut bisa dipertanggungjawabkan? Apakah kalian setuju dengan pendapat itu? Silahkan dituangkan di kolom komentar. Kita akan kembali melihat bagaimana babak baru kasus ijazah Rismon vs pengacaranya nih. Bagaimana Rismon ini bertengkar dengan pengacaranya dikarenakan Rismon membelot dari arah perjuangan. Kita akan mendengarkan bersama-sama teman-teman semua. Meminta Anda menjadi pengacara saya. Ya. Anda tidak tahu terima kasih. Loh, pro bono ya. Oh ya, oke. Abdul Ghafur, saya nggak kenal Anda. Ya, Anda yang masuk ke kasus ini. Tiba-tiba pulang dari sini, kita ketemu di festival, Anda mendekatkan diri, saya nggak kenal Anda. Jangan merasa bahwa saya meminta Anda menjadi pengacara saya, itu cuma adendum. Sebelumnya tidak ada nama Anda. Saya tidak kenal Anda. Jadi jangan seperti paling berjasa. Anda masuk ke kasus ini, bisa masuk TV dan dikenal. Malam ini Gitu loh. Jadi saya tidak pernah secara pribadi meminta Anda menjadi pengacara saya. Anda tidak tahu terima kasih. Loh, kapan saya meminta Anda Anda? tidak tahu terima kasih karena Anda sudah mengantongi SP3. Saya ini yang berada di garis terdepan membela Anda. Dari mana saya datang, bagaimana saya ditunjuk, itu hanyalah persoalan garis tangan. Siapa yang menunjuk Ya, jadi pengacara? pada saat itu, Bang Rismon, kita rapat di satu tempat.
Semua kuasa hukum sebelum penetapan tersangka, sebelum Anda ditetapkan sebagai tersangka loh. Anda belum ditetapkan sebagai tersangka, kami sudah hadir. Ya jangan tunjuk-tunjuk. Ya bukan, saya kan mengklarifikasi buat Anda. Sebelum Bang Rismond dan yang lain ditetapkan sebagai tersangka, saya sudah hadir di situ. Saya sudah membela, Ya, Bang, tadi dia udah membela panjang, kepentingan Bang, hukumnya dia. kata saya. Oke, oke. Jadi Sebentar. Jadi begini ya. Saya ini Berarti Anda untuk tidak membela mengakui Anda. Sebentar. bahwa Saya Anda pernah untuk minta membela Anda. maaf pada saya. Saya Anda Bagaimana pertengkaran antara Rismond dengan Abdul Ghafur Sangaji ini sangat seru teman-teman semuanya. Bagaimana Rismond menilai bahwa Abdul Ghafur Sangaji itu tidak pernah menunjuknya sebagai pengacara. Namun Abdul Ghafur Sangaji mengatakan bahwa sebelum Rismond ditetapkan sebagai tersangka, Abdul Ghafur telah terlebih dahulu masuk ke dalam kasus ini. Nah, bagaimana teman-teman semuanya menanggapi hal ini ya? Kita akan kembali melanjutkan terlebih dahulu teman-teman. untuk Dan membela Kursinuddin Anda bahwa secara kami diperintah gratis, AS. berdasarkan keilmuan yang saya Bisa nggak itu Saya diakui, nggak pernah tidak minta itu? satu rupiah Masih pun dari muda. Anda. Oke, tadi sudah dijawab. Pengalaman minim. Diakui nggak itu Terima kasih. bahwa pernah minta maaf kepada saya? Nah, itu dia teman-teman semuanya. Bagaimana Rismond mengatakan bahwa tidak mengenal Abdul Ghafur Sangaji, Kursinuddin, dan lain sebagainya, para kuasa hukum yang dulunya membelanya. Jadi kita bisa katakan Rismond ini tidak tahu terima kasih teman-teman semuanya, karena telah dibantu dulunya, telah diusahakan oleh para pengacara-pengacara yang lain, oleh para kuasa hukum dari dulu namanya RRT ya, Roy Rismond Tiva, sebelum Rismond akhirnya membelot dari daerah perjuangan dan memecahkan diri dan menjadi termul. Rismond ini seperti tidak tahu terima kasih teman-teman semuanya dan terus menyerang tim dari kuasa hukum Roy Suryo CS dan juga bahkan menyerang pribadi dari Roy Suryo CS karena Rismond telah ditugaskan oleh para termul untuk menyerang dan untuk melemahkan para pejuang keadilan, untuk melemahkan para pejuang yang sedang membuktikan ijazah Joko Widodo. Nah, itu dia teman-teman semuanya, bagaimana kita melihatnya, kita simpulkan bahwa Rasman telah mengatakan ragu terhadap ijazah Joko Widodo dan Rasman juga tidak pernah melihat, tidak pernah memegang ijazah dari Joko Widodo. Bahkan tapi Rasman membela Joko Widodo. Ini sebuah pertanyaan teman-teman semuanya, apakah kepentingan dari Rasman? Karena Rasman membela mati-matian Joko Widodo di berbagai media, di berbagai forum mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Namun kita melihat tadi di cuplikan, salah satu cuplikan mengatakan bahwa Rasman sendiri yang mengatakan ya, bahwa tidak pernah melihat dan bahkan tidak tahu apakah ijazah itu asli atau palsu. Bahkan bertanya-tanya Rasman apakah ijazah tersebut asli atau palsu. Nah, itu dia teman-teman semuanya. Untuk cuplikan-cuplikan video yang berhasil kita tonton bersama-sama. Jika teman-teman ada komentar, ada sanggahan, ada kritik ataupun saran, silahkan dituangkan di kolom komentar teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton ya sampai akhir. Terima kasih atensinya, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Dan saya rasa kita akhiri saja videonya sampai di sini karena kita sudah menonton bersama-sama teman-teman semuanya bagaimana cuplikan-cuplikan video terkait dengan polemik ijazah Joko Widodo. Baik teman-teman, saya akhiri ya sampai sini. Saya Hanif Saputra, pamit undur diri dari video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.